Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Ibrahim 35, Allah telah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jadikanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, tentu kita pernah mendengar sebuah lagu yang berjudul New York, New York, yang dinyanyikan oleh penyanyi Liza Minnelli dan sempat populer pada tahun 80-an. Mungkin ungkapan bahwa New York adalah kota yang tidak pernah tidur sudah selayaknya diralat, sebab satu-satunya kota di dunia yang tidak pernah tidur setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan untuk setiap detiknya dalam 365 hari setiap tahunnya adalah Mekah Al-Mukarramah. Iya, kota batu berpasir dengan lingkungannya yang sangat tandus, keras, dan sangat panas. Ini mampu mengukuhkan dirinya dengan tak terbantahkan sebagai kota yang tidak pernah tidur di muka bumi ini. Sangat menakjubkan apabila diamati sesungguhnya bagaimana orang dari berbagai penjuru dunia hadir di Mekah secara bergelombang dan tiada henti memenuhi setiap sudut kotanya. Hebatnya pula, pada saat waktu sholat tiba, 2,5 juta atau bahkan lebih penduduk dan pendatang tumplek menjejali Masjidil Haram, baik di dalam masjid maupun di pelatarannya, serta menyebar sampai ke hotel-hotel dan jalan-jalan raya yang berada di sekitarnya. Tak terbayang kalau itu terjadi di Indonesia. Mungkin bangsa kita tidak tahan harus punya hajatan model begini setiap 5 kali sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari per tahun tanpa henti dengan jumlah tamu berjuta-juta sekaligus. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, bisa dimengerti mengapa kondisi seperti ini ditakdirkan terjadi di tanah Arab. Karena boleh jadi karakter bangsa Arab yang keras, yang sanggup mengatur jutaan tamu dari berbagai bangsa dengan berbagai tingkah laku yang sering melelahkan baik fisik maupun mental. Mekah menjadi simbol persatuan umat manusia di dunia, sebab tidak ada satupun kota buatan manusia di muka bumi ini yang dapat menyaingi kemampuannya dalam mengundang berbagai lapisan bangsa untuk hadir di sana secara masif dan tanpa putus seperti ini. Lebih hebat lagi, kota ini pula lah yang menjadi pusat pusaran energi yang tercipta akibat proses berputarnya manusia yang berlawanan arah jarum jam di sekitar Ka'bah dengan tawaf. Sering orang bertanya-tanya mengapa umat muslim harus berputar-putar mengelilingi Ka'bah. Jawabannya sangat sederhana. Tidakkah kita menyadari bahwa semua benda yang ada di jagat raya ini berputar? Tidak ada satupun, sekali lagi tidak ada satupun benda yang statis, dalam arti diam, tidak bergerak sama sekali. Semua berputar terus-menerus secara teratur, dan putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Baik skala makro kosmos, perhatikan perputaran planet di sekitar matahari, sampai yang skala mikrokosmos atau kuantum, elektron berputar mengitari proton. Semua berputar dan berputar mengitari pusat putarannya atau berputar pada porosnya sendiri.
Perputaran inilah yang menyebabkan semua benda menjadi stabil dan tetap berada dalam orbitnya. Semua yang berputar tersebut ternyata mempunyai gerakan yang sama dengan perputaran manusia yang melakukan tawaf. Jika ada satu benda saja yang berhenti diam atau mungkin berubah arah putaran menjadi searah jarum jam, misalnya, maka akan terjadi ketidakstabilan dan benda itu akan langsung terpental. Karena itu, boleh jadi selama ada manusia yang masih terus berdatangan ke Mekah untuk bertawaf, maka selama itu pula dunia akan tetap mampu bertahan stabil dan tidak akan pernah terpental sehingga hancur berantakan. Dengan kata lain, kiamat is coming. Kita kembali ke pokok persoalan. Beberapa tahun yang lalu, saat saya berada di kota Mekah, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, waktu Mekah. Dan di jalan raya, saya lihat semakin ramai saja orang berjalan sendiri maupun rombongan. Semua menuju titik yang sama. Mereka datang tanpa diminta, tanpa diiming-imingi, oleh kesempatan mendapatkan jackpot ribuan, bahkan jutaan dolar, minuman keras, atau bahkan wisata syahwat. Ciri khas kota modern yang dipoles oleh tangan-tangan manusia. Untuk kedatangannya ini, mereka bahkan rela menempuh segalanya dengan berkorban harta, tenaga, dan waktu tentunya. Semua itu benar-benar terjadi, dan itu hanya disebabkan oleh satu kata, yakni keyakinan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Baitullah adalah rumah ibadah pertama yang didirikan di muka bumi ini. Mekah merupakan tanah haram. Di sini tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Hanya orang yang beragama Islam yang boleh masuk ke dalamnya. Di Baitullah, ibadah sholat bernilai berlipat ganda dibandingkan di tempat lain. Dan di kota ini juga merupakan tempat aman dari fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal tidak akan pernah masuk ke kota ini. Baitullah adalah tempat terakhir yang akan hancur pada saat hari kiamat nanti. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Al-Quran Al-Baqarah 127. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, narasi ini mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua agar kita lebih mengetahui betapa kota Mekah adalah sebuah kota yang berkah. Oleh karenanya, kita selalu rindu untuk hadir di kota Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.